Ya, jadi tips untuk menjaga kadar asam urat menjadi stabil adalah yang mengandung vitamin C, magnesium, serat, dan protein. Terdiri dari sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, buah-buahan seperti tomat, stroberi, jeruk, lemon, kacang-kacangan, alpukat, teh hijau, oatmeal, jamur. Susu rendah lemak juga boleh ya. Hindari makanan yang mengandung tinggi purin seperti daging-dagingan. Dan jangan lupa olahraga untuk menjaga berat badan tetap ideal. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kayaknya kita nggak asing ya dengar istilah asam urat gitu, tapi nggak mau kenal tapi nggak mau ngerasain karena rasanya itu sakit banget, karena seperti ada pengkristalan di persendian yang bikin tuh bengkak, memerah, radang, dan pasti sulit juga untuk beraktivitas. Ini akan menjadi topik kita hari ini, yaitu radang sendi karena asam urat, dan kita juga akan membahas beberapa mitos atau fakta seputar asam urat bersama dokter kita hari ini yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Cynthia Natalia, SPPD, AIFOKA, spesialis penyakit dalam dari Metro Hospital M. Toha. Kita sapa dulu yuk dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Baik Kak Dika, gimana Kak Dika kabarnya? Kabar saya baik, kabar dokter gimana? Menerjang banjir nggak nih datang ke sini? Sedikit ya. Sedikit ya, oke. Hari ini kita akan bahas tentang asam urat nih dok. Ini kayaknya jadi satu hal yang paling ingin tahui oleh masyarakat karena banyak banget gitu yang merasakannya. Tapi sebelum masuk ke tema atau topik utama kita bahas dulu beberapa mitos atau fakta yang mungkin masih salah kaprah nih dipahami oleh masyarakat ya. Yang pertama adalah mitos atau fakta dok, kalau minuman bersoda itu menyebabkan asam urat. Kan kalau minuman bersoda berarti kandungan gulanya tinggi banget ya. Katanya makan makanan atau minuman yang punya kandungan gula tinggi itu bisa memicu adanya asam urat. Mitos atau fakta? Fakta Kak Dika. Karena memang yang bersoda, minuman bersoda itu mengandung fruktosa. Oke. Di mana fruktosa itu dapat meningkatkan produksi kadar asam urat atau purin. Sehingga jika berlebihan ya bisa menyebabkan penyakit asam urat atau kita sebut dengan hiperurisemia, seperti itu. Oke, jadi bagi yang suka banget minum soda ini ya, ini bisa ada potensi yang lumayan tinggi ya. Betul. Untuk terkena asam urat. Apalagi yang udah asam urat nih ya, udah harus dihindari berarti. Harus ya? warning. Jangan bandel lagi ya daripada sakit nanti ya. Oke, sudah terjawab mitos fakta yang pertama, kita berlanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta kalau obesitas itu memicu tubuh memproduksi asam urat. Jadi kadang-kadang kita pasti lihatnya kalau misalnya tubuhnya obes nih pasti nih ada potensi. Ini mitos atau fakta? Fakta. Karena obesitas itu berarti kan berat badan yang berlebih ya. Itu biasanya kita pastikan dengan BMI, Body Mass Index. Yes. Nah, ketika memang obesitas itu kan ada lemak di situ. Nah, lemaknya itu dia akan menghambat pengeluaran daripada purin sehingga meningkatkan produksi dari asam urat. Karena dia menghambat pengeluaran purinnya itu sendiri gitu. Jadi fakta. Jadi fakta ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kah orang-orang yang badannya proporsional bisa juga ada asam urat? Kan penyebab asam urat itu banyak, nggak menutup kemungkinan ketika dia berat badannya ideal tetapi dia ada faktor resiko yang lain. Oke. Nah, ya kan itu bisa juga menyebabkan terjadinya asam urat. Jadi walaupun memang yang lebih potensial orang-orang yang obes, tapi bukan berarti yang badannya proporsional ya udah bebas aja bisa makan apa aja, enggak juga ya. Bisa aja terjadi dari sisi yang lain. Betul. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau asam urat adalah penyakit genetik. Biasanya kalau misalnya orang tuanya asam urat, anaknya pasti asam urat nih. Benar atau enggak sih? Mitos ya. Jadi tidak selalu penyakit genetik itu menyebabkan asam urat gitu ya. Tetapi memang pasien-pasien yang memiliki orang tua misalnya yang memiliki asam urat, dia akan jauh lebih beresiko tinggi gitu. Tetapi bukan suatu penyakit yang mutlak genetik asam urat, bukan seperti itu sih. Tetapi lebih cenderung akan beresiko ketika pasien memiliki orang tua yang
memiliki asam urat, dia cenderung lebih terjadinya resiko asam urat itu lebih tinggi gitu. Oke. Ini juga bisa dipengaruhi nggak sih kan? Misalnya kita kan makan atau mengonsumsi sesuatu dalam kondisi ya memang keluarga akan sama-sama mengonsumsi. Iya. Kebiasaan keluarga tertentu yang memang mengonsumsi makanan yang banyak potensial menyebabkan atau menimbulkan adanya purin yang berlebihan ini akan juga berpengaruh gitu. Betul, karena memang untuk pengobatan dari asam urat itu sendiri kan tetap yang pertama itu kan diet ya. Iya. Jadi tetap dukungan dari orang tua, keluarga, karena yang tadi seperti Kak Dika bilang, apa yang kita makan kan sama. Iya, betul. Nah, jadi butuh juga dukungan keluarga untuk menyesuaikan lah gitu, supaya sama-sama sehat kan. Karena bisa jadi karena ya karena kebiasaannya sama gitu betul. ya. Akhirnya orang tua dan anak punya asam urat juga. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau gout lebih sering terjadi pada laki-laki. Asam urat tuh kayaknya penyakit buat anak laki deh gitu ya. Buat ayah, kakek gitu ya. Nah, apakah iya? Ini mitos atau mitos ya. mitos ya? Jadi untuk gout sendiri itu nggak hanya terjadi pada laki-laki, tetapi lebih sering terjadi pada laki-laki itu betul. Mengapa? Karena pada perempuan atau pada wanita itu kita ada hormon, namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu dapat membantu dalam pengeluaran dari asam urat atau purin itu sendiri, seperti itu. Sehingga lebih sering itu terjadi pada laki-laki. Nah, jika pada wanita itu dia meningkat ketika mau menopause. Karena kan ketika mau menopause hormonnya kan juga menurun. Betul. Gitu. Jadi perempuan ini yang dibilang makhluk yang dikendalikan hormon tuh ada untungnya kadang-kadang ya. Tapi memang akan jadi punya potensi besar ketika menopause karena hormonnya udah nggak bekerja maksimal dan optimal lagi. Oke, terjawab ya. Baik, yang terakhir nih dok, mitos atau fakta, sakit tapi tidak mematikan. Jadi asam urat ya udah nggak apa-apa, sakit doang kok, nggak bakal membuat ada mortalitas gitu ya. Tapi kan sakit juga nggak nyaman ya dok. Ini mitos atau fakta? Fakta. Jadi memang asam urat sendiri itu penelitian terhadap mortality itu belum ada ya sampai saat ini ya. Tetapi memang meninggal karena asam urat tuh ya, jarang tetapi komplikasinya ya. Jadi untuk asam urat sendiri pertama kan membuat ketidaknyamanan, nyeri ya. Kemudian komplikasi kan bisa ke ginjal, bisa ke jantung. Nah, jadi itu berkaitan seperti itu. Tetapi untuk dari asam uratnya langsung, nah itu belum ada. Tetapi kalau untuk menyebabkan komplikasi seperti ke ginjal, misalnya batu ginjal, nah itu bisa juga gitu sih. Jadi kalau misalkan punya asam urat jarang yang berdiri sendiri gitu. Betul. Sebenarnya pasti ada komplikasi atau komorbid lainnya, ini yang bahaya nih ya. Seberapa bahaya nanti kita bahas ya di segmen berikutnya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih dengan topik kita radang sendi karena asam urat. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Cynthia Natalia SPPD IVOKA, spesialis penyakit dalam dari Metro Hospital M Toha. Oke, asam urat gitu ya. Orang pasti tahu tuh dok, tapi nggak tahu sebenarnya dalam arti kata selain nama dia tuh bentuknya kayak apa, ada di mana, bisa diproduksi itu, istilahnya bisa ada di tubuh kita tuh seperti apa? Apa jangan-jangan tuh memang sebenarnya wajarnya ada dalam tubuh manusia? Ya, jadi sebenarnya asam urat itu sendiri itu hasil dari metabolisme yang kita sebut namanya purin. Ya, jadi sebenarnya normal itu metabolisme di dalam tubuh kita itu memang menghasilkan asam urat. Tetapi apabila dia berlebihan, berlebihan itu yang disebut dengan penyakit asam urat atau nama medisnya adalah hiperurisemia. Ya, jadi hiperurisemia itu ketika terjadi peningkatan asam urat di mana pada perempuan itu lebih dari 6, pada laki-laki lebih dari 7 nilai asam uratnya ya. Nah, itu disebut dengan hiperurisemia. Ya, dari hiperurisemia apabila tidak terkontrol dengan baik akan terjadi penumpukan di situ kristal asam urat seperti tadi Kak Dika katakan. Ya, atau kita sebut dengan MSU, monosodium urat. Nah, ketika dia menumpuk akan disebut dengan gout. Nah, jadi itu. Jadi kalau asam urat sendiri itu normal diproduksi di tubuh. Ya, karena itu merupakan hasil metabolisme dari purin. Ketika dia nggak normal, kita sebut hiperurisemia atau penyakit asam urat. Nah, ketika tidak terkontrol,
akan terjadinya penumpukan tadi kristal asam urat itu yang disebut dengan gout. Gout, oke. Jadi sebenarnya normal ada di tubuh. Betul. Dan itu istilahnya zat yang memang sebenarnya ada andilnya dong Iya, dalam betul. metabolisme kita. Ada fungsinya berarti asam urat itu sebenarnya kalau dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi normal kan dia baik ya, maksudnya asal tidak berlebih sih masih oke gitu. Tetapi kalau berlebihan itu karena menumpuk. Oh, oke. Jadi memang kalau dalam batas normal yang tadi perempuan 6 ya? Kalau perempuan kalau dikatakan tinggi itu di atas 6. Di atas 6. Jadi Jika batas laki-laki, atasnya ya, di betul. 6, bukan normalnya ya. Ya. Jadi kalau bisa di bawah itu. Kalau Ya, laki-laki betul. batas Di atas atasnya 7. 7. Itu sudah masuk warning gitu ya. Betul. Nah, dengan angka segitu biasanya udah mulai ada gejala dong. Sebenarnya tergantung dari pasiennya ya. Ada yang bergejala, ada yang juga tidak gitu. Makanya gejala dari asam urat sendiri itu kan ada fasenya. Kita kenal ada 4 fase. Oke. Jadi ada namanya hiperurisemia. Hiperurisemia tanpa gejala. Jadi hanya peningkatan asam urat. Mungkin banyak pasien-pasien gitu ya medical check up gitu ya. Kemudian nggak ketika dia sengaja cek nggak ketahuan. sengaja, asam urat saya kok tinggi di atas 6 misalnya kalau pada perempuan. Tetapi saya nggak ada gejala. Nah itu yang disebut dengan hiperurisemia asimptomatik atau tanpa gejala. Ya, Karena nggak ada kemudian- simptom. Betul, karena nggak ada simptom gejala kan. Jadi hanya peningkatan asam urat saja gitu. Yang kedua gout akut. Jadi ketika terjadi gejala, ya kan misalnya dia kok nyeri. Biasanya memang kalau asam urat itu dia menumpuk di MTP1 atau metatarsofalangeal 1, biasanya di ibu jari. Jadi nanti dia akan merah gitu ya, bengkak, yang tanda inflamasi lah. Tanda inflamasi itu kan nyeri, demam, bengkak. Itu yang bisa kita sebut dengan podagra. Nah kemudian ada namanya lagi fase ketiga itu interkritikal. Jadi ada gejala, hilang, ada gejala, hilang, jadi hilang timbul. Nah itu namanya fase interkritikal. Kemudian yang keempat itu gout kronis. Jadi ketika sudah ada, biasanya sudah ada tofus tuh. Tofus tuh seperti masa kecil. Iya di benjolan-benjolan di sendi-sendinya itu biasanya nyeri gitu. Nah apabila berkelanjutan itu bisa terjadinya suatu deformitas atau kelainan sendi, kelainan bentuk sendinya. Seperti itu sudah tahap 4. Fase-fasenya Fase-fasenya ini ada sebenarnya. Ya. Dan harus dalam, betul. misalnya jangan sampai ke fasenya yang jadi perburukan. Ya betul. Oke, sebelum kita lanjut Ya. dok, sudah ada penelpon nih menunggu kita untuk bertanya. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Ya, iya halo. iya dengan siapa? Ibu di mana? Iya, ini saya dari Babelan, Bu Aling. Bu Aling dari Babelan. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Iya. Makasih. Selamat pagi, dokter. Pagi Bu Ailing ya. Ini Iya, saya Bu. mau bertanya nih, Dok. Saya kan waktu itu asam uratnya dicek 7. Terus kaki klenyer-klenyer ujungnya. Saya nanyanya nih, maksudnya berapa lama saya minum obat asam uratnya gitu. Oke, baik Ibu Aling boleh saya jeda sedikit, boleh dikecilkan volume televisinya Ibu? Biar Iya. tidak bergema. Baik, Oh iya, baik. Ya, makasih. dari dokter ada yang ditanyakan lebih lanjut, silakan dok. Selamat pagi Bu Ailing. Ya, pagi. Ya. Untuk obat asam uratnya berarti sudah diminum ya Bu ya? Sudah, allopurinol yang 100. Allopurinol yang 100 sudah berapa lama Ibu minum? Saya 1 bulan. 1 bulan. Berarti baru tahu asam uratnya itu 1 bulan ini ya Bu ya? Iya, Usia berapa ya Bu ya? saya usia 55. 55 tahun ya. Ya baik. Selain asam urat ada penyakit lain nggak Bu? Enggak sih, asam urat aja, Dok. Asam urat aja ya. Nyerinya di kaki aja ya? Nggak Iya, ada di... ujung-ujung kaki. Oh, jika berjalan terasa nyeri? Klenyer-klenyer. Oh ya baik. Ya. Ya baik. Cukup terima ya, kasih. baik ya. Baik Ibu, kita akan coba bahas ya. Terima kasih sudah menelpon kami. Oke, ini usia 55 tahun. Tadi 7 ya? Ya. 7 ya, Asam uratnya ini 7. apa kadar asam uratnya dan memang sudah minum obat gitu. Tapi ada klenyer-klenyer katanya di kaki gitu ya. Nah gimana nih dok Ya. untuk Ibu Ailing? Ya baik. Berarti kita analisis dulu ya. Jadi yang pertama ini pasien Ibu Ailing perempuan usia 55 tahun. Ya, kemudian memiliki keluhan klinis yaitu nyeri di kaki ya. Tadi kan nggak ada di sendi lain. Di kaki, kemudian memiliki asam urat
7 dan sudah terapi dengan allopurinol sejak 1 bulan. Dengan dosis tadi 100 mg 1 kali sehari ya. Nah berarti Ibu Ailing ini sudah memiliki asam urat dan sudah dengan treatment, yaitu dengan obat. Nah pertanyaannya adalah sampai kapan sih kita minum obat gitu. Jadi yang pertama memang ketika Ibu Ailing ini asam uratnya di atas 7 dan dengan simptom berarti ya. Karena kan sudah ada keluhan gejala ya. Karena sudah ada keluhan gejala otomatis sudah diberikan obat. Entah itu obat anti nyeri atau obat penurun asam urat yang seperti salah satunya adalah golongan santin. Santin itu yang Ibu Ailing ada konsumsi. Nah memang untuk obat tersebut kita harus monitor ya. Ketika dia sudah minum obat dalam waktu 1 bulan harus dicek ulang kadar asam uratnya itu berapa. Ya apabila kadar asam uratnya itu sudah di bawah 7, jadi target dari asam urat kita itu sebenarnya apabila sudah ada gejala ya, karena bedanya apa? Ketika dia hiperurisemia, itu asam urat yang tinggi tanpa gejala ya. Kalau tanpa gejala, itu kita dengan diet dan olahraga saja. Ya, kita obati ketika asam uratnya di atas 9. Ya, jadi kalau nggak ada gejala, jadi jangan takut nih. Kadang medical check up, asam urat saya 10. Nah kalau 10 memang kita sudah harus terapi di atas 9, tapi kalau asam urat saya 7 misalnya seperti gitu. 8, 7 tapi nggak ada gejala, itu kita dengan diet dan olahraga saja. Tapi seperti kasus Bu Lina ini karena dia sudah ada simptom, oleh karena itu dokter sudah memberikan obat golongan santin untuk menurunkan kadar asam uratnya. Nah akan dicek kembali 4 minggu atau 1 bulan. Ketika sudah pengobatan ini 1 bulan harus dicek ulang. Ketika sudah mencapai target di bawah 6 ya, saya tidak ada tofus ya, tofus itu yang tadi masa itu target kita di bawah 6. Tetapi kalau sudah ada tofus itu target kita di bawah 5. Nah, jadi ketika sudah ada target mencapai target di bawah 6, kita akan menyesuaikan dengan dosis terkecilnya. Ya, jadi harus kontrol kembali ya Bu Ailing ya, harus kontrol kembali. Jadi cek ulang kembali berapa kadar asam uratnya. Jika sudah mencapai target di bawah 6, itu kita akan pertahankan dengan dosis terkecil. Ya, kemudian apabila dia di bawah 3, itu baru kita stop. Gitu. Jadi tetap harus kontrol ke dokter ya Bu Ailing, tetap harus kontrol karena harus dicek ulang. Ya harus dicek ulang kadar asam uratnya itu berapa. Kemudian klinisnya, karena ini kan masih ada klinis, masih ada nyeri. Nah kita harus lihat kadar asam uratnya ini apakah jangan-jangan meningkat nih. Nah ya kan, jadi harus naik dosis dong kalau kayak gitu. Iya, kalau meningkat harus naik dosis. Maka oleh karena itu tetap harus kontrol ke dokter karena harus penyesuaian dosis tersebut. Jadi penyesuaian dosisnya harus lewat pantauan dokter dan arahan dokter. Nggak bisa tiba-tiba masih sakit naik dosis sendiri, jangan. Iya, jangan. Dan harus terus cek berarti ya. Betul. Berarti kalau misalkan orang tahu punya asam urat, dia harus punya, kan kita ada juga tuh ya alat-alat yang di rumah. Itu valid nggak sih dok? Sebenarnya untuk medical check up di rumah rutin itu masih oke. Karena kan kita untuk pemantauan kan nggak mungkin kan tiap hari ke lab gitu. Itu penting juga, jadi bisa dicek puasa, tetap puasa 12 jam. Jadi ketika malam misalnya tidur jam 7 pagi dicek, nanti dicatat. Nah setelah itu kan akan kontrol, biasanya 4 minggu tuh kontrol ke dokter dibawa catatannya. Jadi kita mau lihat berapa sih kadar asam urat yang ada di ketika dicek di rumah dengan yang dicek di laboratorium berapa. Karena kita akan ratanya tuh berapa gitu. Jadi masih oke lah ya. Masih oke. Nilai kira-kira walaupun mungkin ya 85 sampai 90% lah ya validitasnya, tapi masih aman nih. Masih aman, untuk bisa dilihat gitu daripada nggak cek sama sekali ya dok. Untuk monitor. Betul. Nah dok, kalau tadi kan Bu Ailing sendiri bilang bahwa ada kelenyer-kelenyer, nyeri-nyeri di kaki gitu ya. Tapi kalau misalkan asam urat tuh memang identiknya tuh di area-area itu ya dok? Atau memang ada area favorit mereka untuk tertimbun dan bersemayam di situ gitu? Sebenarnya untuk lokasi dari nyeri itu nggak hanya di kaki ya. Jadi memang paling sering di kaki ya, terutama di jempol, ibu jari. Itu yang kita sebut di MTP 1 atau metatarsofalangeal 1. 1 tuh di ibu jari biasanya. Nah itu kita sebut dengan podagra. Nah tetapi nggak hanya di kaki, di persendian. Jadi bisa di sendi lutut, bisa di sendi tangan, siku, itu bisa juga gitu. Jadi nggak hanya di kaki. Makanya tadi saya tanya adakah di tempat-tempat lain gitu. Apa di sendi tangan, apa di lutut, tapi kan tadi nggak ada.
dari Bu Ailing hanya di kaki saja. Nah ini sifatnya dia simetris nggak? Kalau misalkan ada beberapa penyakit yang dia simetris ya kanan sama kiri pasti sakit. Kalau ini nggak? Apakah hanya kanan saja bisa atau gimana dok? Bisa asimetris juga sih, jadi bisa hanya satu sisi aja, jadi nggak harus. Nggak harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Oke, kalau rasa sakitnya nih dok Betul. ya, fasenya kan beda-beda. Iya. Kalau dari 1 sampai 10 itu bisa sampai nyeri kayak gimana sih dok? Jadi gini, tiap orang itu memiliki reseptor nyeri itu beda-beda. Ambang nyerinya beda. Nyerinya. Jadi ada yang makanya kita sebut ada nilainya fast ya, itu 1 sampai 10. Nah, apabila dia akut, biasa di bawah 12 jam, itu nyeri sekali, bisa di atas 5. Nah, tapi tiap orang beda-beda ya. Ada juga yang masih sedikit tiba-tiba nyeri sekali. Jadi karena setiap orang itu memiliki ambang nyeri yang berbeda-beda. Tapi jika memang dia sedang akut, nah itu nyeri sekali. Kenapa bisa nyeri sekali gitu? Karena ketika ada penumpukan dari asam urat, ya, kemudian akan menumpuk di area sendi, sehingga akan terjadi dia akan mengaktifkan komplement. Komplement tuh TNF alfa, sitokin, interleukin 1, 6, 8. Itu akan menyebabkan inflamasi atau infeksi. Nah, ketika ada infeksi, ya itu muncul tuh nyeri, ya, nyeri, bengkak, merah, timbul tanda-tanda infeksi. Itu biasanya onsetnya di bawah 12 jam. Nah, ketika ada nyeri seperti itu harus segera berobat ya, karena akan diberikan obat anti nyeri. Karena nyeri kan nggak nyaman. Iya. Untuk berjalan sakit apabila dia ada di bagian kaki ya. Gitu. Jadi harus segera dikontrol karena kita biasanya akan berikan obat anti nyeri sih. Nanti setelah itu akan dievaluasi asam uratnya bagaimana. Kemudian apakah perlu pengobatan lanjutan, bagaimana makannya selama ini, kan itu kan harus kita monitor. Gitu. Karena nggak hanya asam urat, obat asam urat. Tidak begitu. Ya, asam urat gitu ya. apa gitu. Itu sih. Kemudian apakah jadi ada malah yang justru utama tuh pola makannya dulu dijaga ya. Iya, betul. Nah, makanan apa saja sih yang harus dihindari sebenarnya, kan kadang-kadang bingung ya. Ya. Nanti kita bahas ya dok ya, betul. usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas topik utama kita tentang radang sendi karena asam urat. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Cynthia Natalia SPPD Aifoka, spesialis penyakit dalam dari Metro Hospital M. Toha. Oke, tadi sebelum jeda kita bahas tentang makanan. Aduh, kalau udah kena asam urat kayak jadi susah makan apa aja gitu ya. Tapi sebenarnya yang benar-benar harus dihindari itu apa sih dok? Dan apa yang sebenarnya masih boleh dikonsumsi bahkan dianjurkan? Ya, jadi memang saat ini ya untuk diet kan tetap yang utama adalah terapi yang non farmakologis. Jadi terapi itu ada 2, ada yang farmakologis yaitu yang dengan obat-obatan. Yang obat-obatan itu kita menyesuaikan dengan fase-fasenya. Ya, fase-fase yang tadi saya sebutkan di awal yang ada 4 fase. Kemudian terapi non farmakologis yaitu dengan diet dan olahraga. Diet termasuk makanan ya. Jadi makanan otomatis kita harus hindari yang tinggi purin. Yang tinggi purin apa sih gitu kan? Yang tinggi purin yang terutama yang daging ya, daging, protein hewani ya. Kemudian hindari seperti jeroan, itu dihindari ya. Justru yang dianjurkan adalah sayuran, kemudian susu rendah lemak itu masih baik. Masih oke. Jadi memang dulu itu kan dulu kan dihindari katanya. Iya, tetapi ternyata ketika ada penelitian dikatakan bahwa protein yang nabati ya sayur-sayuran itu tidak meningkatkan produksi dari asam urat atau purin, sehingga sayuran saat ini dianjurkan gitu. Nah, kemudian susu juga dianjurkan yang rendah lemak. Nah, jadi itu sih kalau yang utama yang kita harus hindari ya junk food, makan junk food, hindari jeroan, makanan laut. Nah, itu harus dihindari. Nah, untuk tadi kan minuman soda juga ya soda perlu. Betul. Kalau alkohol dok gimana? Alkohol itu kan kadarnya tinggi juga, itu juga harus dihindari ya. Baik, jadi memang kadang-kadang kita suka bingung sendiri ya.
kita tuh yang terpatri di otak kita malah si sayuran hijaunya gitu. Padahal ternyata sekarang yang memang punya asam urat justru dianjurkan makan sayur gitu ya, karena nggak ada korelasinya si sayuran hijau ini, justru protein nabatinya bagus ya untuk kesehatan. Tapi si protein hewani ini nih, apalagi kalau yang udah digorengnya pakai minyak entah kapan lagi gitu ya, tambah tinggi itu ya. Ya karena memang terkadang asam urat itu mempunyai penyakit penyerta. Nah, ya, itu dia tuh. kolesterol, kemudian gula darah tinggi. Nah, itu harus segera dicek. Jadi ketika pasien-pasien yang memiliki asam urat tinggi, walaupun tidak memiliki gejala. Jadi termasuk yang fase 1 ya, hiperurisemia asimptomatik, itu tetap harus dikontrol ke dokter. Kenapa? Karena kita akan cek lebih lanjut, ada darah tinggi nggak? Ada penyakit penyerta lain nggak? Penyakit penyerta lain apa ya tadi? Gula, kolesterol, itu harus dicek juga gitu. Kemudian ada penyakit keturunan nggak yang tadi genetiknya, kemudian ada kelainan hati atau apa, itu kita perlu evaluasi sih. Jadi nggak berdiri sendiri ketika sudah ketahuan nih satu, dilihat lagi yang lain teman-temannya yang suka gandengan sama si asam urat ini ya. Itu biasanya 90% memang pasti ada juga ya masalah-masalah ada, karena kan pola makan kita ya, pola makan terus aktivitas kita sekarang. Seminggu berapa kali? Yang dianjurkan kan sebenarnya seminggu itu 3-5 kali olahraga 30 menit. Memang terkadang kan dengan aktivitas kita, pastikan aktivitas kita kan olahraga kita juga jadi menurun nih. Nah, oleh karena itu dengan pola makan dan aktivitas kita yang menurun, sehingga ketika memiliki asam urat tinggi, ketika medical check up kemudian ada sesuatu yang tidak normal, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter untuk dapat diberikan saran lebih lanjut gitu. Tapi dok, kalau misalkan dari pola makan sendiri nih dok ya, kan kadang-kadang kita ada masa-masa yang emang makannya bandel banget, apalagi masa liburan ini ya. Imlek kan makanan ya di rumah saudara, di rumah sendiri juga banyak banget mungkin yang ada kolesterolnya, terus juga yang mungkin tinggi-tinggi purinnya gitu. Nah, ini bisa terjadi nggak tiba-tiba kita asam uratnya melonjak tinggi pada masa-masa yang kita emang bandel makannya? Bisa. Bisa banget, karena kan memang penyebab dari asam urat tinggi itu sebenarnya ada 2. Pertama, produksi asam urat yang meningkat. Yang kedua, pengeluaran dari asam urat yang menurun. Jadi ada penghambatan asam urat. Ya, jadi banyak yang masuk, keluarnya nggak ada, ya kan? Jadi nggak balance. Nah, yang menyebabkan peningkatan dari asam urat, ya terutama yang makanan tadi. Makanan yang tinggi purin. Ya tadi seperti yang daging, jeroan, makanan laut gitu. Nah, kemudian yang yang kedua, yang penghambat atau pengeluaran dari asam urat ini kenapa bisa turun? Nah, itu harus dicari penyebabnya. Apakah ada gangguan ginjal di situ? Ya, jadi apakah ada gangguan misalnya darah tinggi atau jantung atau apa, itu perlu dievaluasi. Kenapa kok bisa keluarnya sedikit? Nah, itu sih. Itu yang menyebabkan kan terjadinya asam urat yang meningkat. Jadi bukan berarti kita yang nggak punya riwayat asam urat aman-aman aja terus bisa bablas makan, karena bisa aja terjadi tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba naik dan mungkin aja kita bagian yang ambang nyerinya tuh ini banget, tinggi banget ya. Maksudnya jadi dalam arti kata jadi udah sakit tuh gitu. Ya, karena kan dia ada, kan pertama ada hiperurisemia asimptomatik. Yang kedua kan ada akut. Kan akut, kemudian interkritikal, kronis. Jadi bisa mendadak, bisa masuknya akut dong gitu ya. Wow, ini bahaya juga nih ya, mana musim liburan makan enak mulu sama minum soda ya kan. Oke, nah dok, kalau kita bicara ini kan jadi bikin radang sendi nih, pastinya sudah ada simptomsnya gitu ya. Bentukannya tuh yang khas dari radang sendi karena asam urat tuh apa? Itu tadi, biasanya di MTP1. Dia biasanya di jempol, jadi merah, itu yang kita sebut dengan podagra. Ya, jadi bentuknya tuh bengkak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah memberat, itu bisa jadinya tofus. Itu ya, kayak ada massa gitu ya? Iya, kayak ada massa bentuk putih gitu ya di benjol-benjol. Nah, kalau sudah ada, itu berarti sudah kronis. Kalau sudah ada tofus itu sudah kronis. Itu isinya apa sih dok? Itu sebenarnya kristal itu tadi kan, kristal monosodium asam urat itu menumpuk dia di situ. Nah, itu biasanya nyeri. Pasiennya rasanya nyeri, nggak nyaman. Kalau berjalan sakit, jika dia ada di tangan, menggunakan tangannya nyeri. Nah, itu perlu evaluasi lanjutan gitu. Karena apabila sudah kronis, sudah ada tofus, kemudian sudah terjadi komplikasi seperti ya itu tadi, bentuknya jadi berubah. Nah, itu sudah susah untuk memberikan bentuk kembali seperti semula gitu. Ini perlu ada tindakan invasif nggak untuk yang tofus ini? Apakah tofus akan hilang dengan sendirinya atau udah harus ada bedah nih? Ya, jadi kalau misalnya tofusnya itu sudah lama dan sudah memberikan deformitas, itu
apabila sudah diberikan itu pasti sudah diberikan obat-obatan. Pasti. Sudah diberikan obat-obatan, bentuknya masih seperti itu. Biasanya kita perlu pembedahan gitu. Berarti harus dikeluarkan gitu. Dan bentukannya itu berarti seperti kristal-kristal iya, tadi. kristal-kristal. Kebayang sih ya. Iya. Kalau misalnya bengkak karena satu masa tertentu Iya. aja tuh Udah yang nyeri. iya udah nyeri banget. Tapi ini bendanya tuh lebih keras gitu kan. Iya. Kristal kalau satu aja jadi satu tajam sekali Iya. gitu ya rasanya. Kebayang sih. Nah kalau yang sampai berubah istilahnya bentuknya itu Bentuk. berarti karena ada tofusnya dia jadi Iya, Tofi sudah lama Menekan ya, ke arah lain ya? menekan, jadi dia bisa bentuknya jadi ada perubahan bentuk tangannya, atau dia di kaki bisa berubah bentuk kaki gitu. Jadi ya itu makanya penting sekali asam urat ini kita kontrol. Oke. Tuh. Jadi butuh sekali ya dikontrol dalam Iya. kondisi asam urat apalagi untuk orang-orang yang kronis gitu Iya, ya. betul. Ini kalau kadang-kadang kan kita mungkin berasanya memang kalau udah usianya makin lanjut banyak penyakit aja nih gitu ya, padahal makan udah dijaga. Ini mungkin nggak sih terjadi untuk lansia yang mungkin secara metabolisnya juga udah nggak baik-baik aja, terus tiba-tiba asam urat gitu. Ya, jadi memang lansia berarti kan usianya itu metabolismenya kita tuh menurun. Jadi semakin usia semakin metabolisme kita itu menurun. Oleh karena itu pentingnya medical check up sekali lagi. Ya, medical check up agar kita walaupun tidak ada keluhan ya, kita jadi tahu warning, oh ini asam urat kita sekian ya. Jadi kita tahu. Jadi itu pentingnya medical check up untuk pencegahan agar tidak terjadi komplikasi yang serius. Betul. Ya, gitu. Karena kadang-kadang kita punya orang tua di rumah kayaknya makan udah dijaga-jaga banget tapi kok masih ada keluhan ya karena metabolisme udah nggak prima Iya. lagi ya. Jadi mungkin aja pembuangannya, limbahnya Iya. dan istilahnya produksi zat-zat tertentu dalam tubuh Iya. jadi berantakan. Betul. Jadi mungkin aja punya penyakit. Makanya perlu medical check up. Medical check up untuk cek fungsi ginjalnya, fungsi hatinya gitu. Betul. Jadi supaya kita bisa dari awal itu kita sudah ada panduan lah. Oh, udah pernah cek nih sekian gitu. Jadi mau tahu nih masalahnya udah di mana nih onderdil kita gitu ya Dok ya. Oke, Betul, nanti betul, kita betul. lanjut ya Dok ya, Iya. usai jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang radang sendi karena asam urat. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati. Baik, kita lanjut lagi dengan Dr. Cynthia Natalia SPPD Aifoka, spesialis penyakit dalam dari Metro Hospital M. Toha. Oke. Dok, kalau kita bicara tentang asam urat berarti kan memang yang jadi diserang tuh sendinya gitu ya. Iya. Nah ini sendinya kalau tadi sudah ada tofus emang jadi susah banget Iya. gerak. Tapi tanpa itu pun sebenarnya akan ada kesulitan bergerak nggak sih untuk seseorang yang memang punya asam urat tidak terkontrol? Tergantung keluhannya ya. Jika keluhannya di nyeri sekali itu kan yang akan membuat sulit berjalan. Tetapi kalau misalnya nggak nyeri, nggak ada gejala, nah itu biasanya pasien tidak ada keluhan apa-apa. Itu disebut dengan hiperurisemia yang asimptomatik itu, gitu. Tetapi yang hiperurisemia asimptomatik juga tetap harus cek, karena walaupun nggak ada keluhan, ya tadi teman-teman itu harus dicek. Gitu sih. Nah dalam kondisi yang mungkin kondisinya simptomnya tuh udah sakit ya, nyeri gitu ya, dan ini pasti ya untuk digerakkan sakit gitu, walaupun nggak ada kesulitan bergerak, tapi karena sakit ya pasti jadi pelan-pelan gitu. Dan dalam kondisi itu ada nggak hal-hal yang bisa meringankan? Memang pasti dokter akan memberikan obat pereda nyeri dan segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya serangannya akutnya di malam hari, tengah malam gitu kan, aduh mau ke vaskes kesehatan juga jauh lagi rumahnya. Ada nggak sih hal-hal yang bisa meredakan, misalnya kompres kah? Atau mungkin memang harus sedia obat anti nyeri di rumah? Sebenarnya pertama sih bisa ya kompres untuk meredakan di nyeri. Kemudian Dingin yang atau kedua hangat? kompres hangat. Jadi untuk meringankan nyerinya. Tetapi kompres saja biasanya tuh pasien kalau ketika nyeri akut tuh nyeri sekali tuh. Nah, sehingga perlu pereda anti nyeri. Nah sehingga perlu kontrol sih kalau misalnya itu sedia obat anti nyeri di rumah. Karena ketika pasien sudah didiagnosa asam urat, maka tadi walaupun dia tidak ada gejala awalnya tetap harus kontrol. Karena ketika kontrol kita akan edukasi. Nah ketika nyeri bisa lakukan ini ya, kemudian dietnya seperti apa, olahraganya seperti apa ya, karena tetap olahraga itu kan penting. Diet, olahraga ya, karena apa, diet dan olahraga itu yang utama loh di bagan itu untuk penata laksanaan dari asam urat
Gitu. Baru selanjutnya dengan obat-obatan. Obat-obatan itu penurun dari asam urat itu, atau ya apabila sudah tofus yang lama bisa dilakukan invasif gitu. Jadi harus dicek termasuknya fase yang mana nih. Apakah fase interkritikal, apa masuknya ke GOUT kronis, apa masuknya akut atau yang asimptomatik. Karena yang asimptomatik itu kita baru terapi di atas 9. Nah, di atas 9 atau di atas 8 jika ada penyakit komorbid gitu. Jadi memang perlu kontrol karena untuk penata laksana lebih lanjut ini mau diapakan. Betul. Jadi kadang-kadang kita ya harus lihat juga kondisi orang tuh beda-beda. Beda-beda, kondisi orang tiap orang beda-beda. Metabolisme tubuh berdasarkan usia itu kan juga sudah berbeda. Daya tahan tubuh kita terhadap suatu penyakit itu kan berbeda tiap orang. Ambang nyeri kita juga berbeda. Oleh karena itu, karena berbeda itu, otomatis harus dikonsultasikan. Karena jenis olahraganya pun berbeda. Apabila misalnya pasien usia tua sudah ada pengapuran di bagian lutut, kan nggak mungkin juga kita suruh aerobik yang lari-lari, kan nggak mungkin. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, dan kita harus pemeriksaan lebih lanjut tadi, apakah betul ini hanya asam urat biasa atau ada penyebab artritis yang lainnya. Artritis yang lain itu kan banyak, OA, pengapuran, RA, rheumatoid arthritis. Nah, oleh karena itu perlu dievaluasi, termasuknya apa gitu. Karena kita ada kriteria-kriteria untuk mendiagnosis asam urat gitu. Kriterianya apa? Biasanya kita berdasarkan EULAR atau ACR. Ada kriteria bagannya dari klinisnya, dari pemeriksaan labnya, atau dari pemeriksaan ronsen pencitraan itu bisa. Jadi kita ada kriteria-kriteria sehingga kita mendiagnosis ini termasuk hiperurisemia, asam urat, seperti itu sih. Baik, jadi memang kadang-kadang kita tuh suka suka abai juga ya. Ngelihatnya jadi sama kok, dicocok-cocok logi gitu ya. Udah deh obat kamu aku minum atau apa, padahal bisa jadi itu simptom yang berbeda. Terus juga bisa jadi malah penyakit yang berbeda gitu ya dok ya. Ya, karena yang namanya kita dalam suatu kedokteran itu ada namanya diagnosis banding. Jadi nggak hanya satu ini penyakit, tapi kita harus membandingkan nih curiganya ke arah mana. Sehingga mendapatkan diagnosa pastinya apa. Itu yang paling penting. Betul. Nah, ketika memang ini asam urat, obatnya pun kita harus menyesuaikan. Apakah pasien ini ada riwayat sakit ginjal atau ada riwayat batu ginjal? Karena dosisnya kita kan harus sesuaikan. Dosis, kemudian pemilihan jenis obat, itu kan kita harus menyesuaikan. Itu harus tepat tuh ya. Ya, nggak hanya ini obat ini aja, santin yang tadi allopurinol, kan ada obat golongan karena lain. Karena bisa jadi nggak mempan untuk orang lain gitu ya. Jadi kan ada dosisnya ya, juga karena ada juga yang golongan lain, nggak hanya itu aja golongan santin. Ya, betul banget sih itu. Nah, sebelum kita lanjut dok, ada pemirsa juga nih mau telepon dan tanya langsung konsultasi dengan dokter. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, dengan siapa di mana? Ibu Rosdiana di Kuningan. Oke, Ibu, silakan Ibu Rosdiana. Ini kan kaki saya ya suka kesemutan nih, hampir tiap hari. Nah, terus jari-jarinya seperti ketarik-tarik kok setrum. Terus dari kaki sampai pinggul. Baik. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya tuh, saya kan udah minum allopurinol. Tapi hilangnya cuma sebentar gitu. Oke. Baik, dokter ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Kadar asam urat kalau saya kencingnya berbusa itu ada sangkut pautnya ke situ nggak ya? Baik. Baik, dokter akan tanyakan data lebih lanjut ya Ibu ya. Iya. Sebelumnya untuk nyeri kesemutannya sudah berapa lama ya Bu ya? Udah lama banget, udah berapa bulan. Berapa? Berarti pertamanya sih saya jatuh. Di pinggang. Terus tuh pas itu katanya kena saraf. Nah terus jadinya ke kaki gitu. Waktu itu dikatakan saraf kejepit nggak Bu ya? Dibilang ada sih saraf kejepit ada. Ada saraf kejepit juga ya Bu ya. Oke, kemudian Ibu ada cek asam uratnya Bu? Asam uratnya di bawah 6. Di bawah 6. 5-an berapa gitu. Ibu ketika minum obat asam urat itu kadar asam uratnya berapa Bu? 100. Enggak, kadar asam urat Ibu ketika Ibu akhirnya minum obat allopurinol itu Bu? 5 lebih. 5 lebih. Hampir 6. Ibu ini jangan sampai 6 ya gitu. Soalnya saya kan umurnya sudah 73. Untuk minum obat asam uratnya sudah berapa lama Bu? Setiap malam 1 malam 1.
Sebulan? Udah berapa Berapa bulan, bulan gitu. Ibu? Oh, udah beberapa bulan ya. Mm-mm. Ada riwayat penyakit lain Bu selain saraf kejepit? Saraf kejepitnya saya paurisikom, mecobalamin, sama ini B kompleks ya. B kompleks. Baik. Baik. Itu malam juga saya minumnya tuh. Baik. Kalau sakit aja. Oh, sama sama Dextromethorphan. dextroprofen. Ya, baik. Baik itu. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya. Nanti kita akan coba jawab, tapi setelah jeda ya Bu ya. Terima Iya. kasih Ibu Roslina. Iya, terima kasih. Oke Dok, nanti kita akan coba jawab ya permasalahan Ibu tadi. Tapi setelah jeda nih, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dengan topik kita radang sendi karena asam urat, dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Cynthia Natalia, SPPD, AIFOKA, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Metro Hospital M. Toha. Oke, kita akan jawab pertanyaan pemirsa di segmen sebelumnya. Ini usianya lumayan lanjut, pernah ada cedera juga, ada trauma ya, jatuh di area pinggang, terus rasanya ada nyeri kesemutan sebenarnya ya, kesemutan atau mungkin sarafnya ya gitu ya Dok ya. Tapi memang mengonsumsi beberapa bulan obat asam urat. Ini gimana Dok? Ya baik, berarti kan yang pertama Ibu Rosdiana ini kan memang ada penyakit, suaminya ya tadi ya dia bilang ya. Ya. Jadi ada penyakit saraf kejepit juga nih, jadi ada penyakit saraf kejepit, kemudian ada asam urat, on treatment juga nih dengan obat penurun asam urat. Nah sehingga bagaimana nih nyerinya bagaimana, karena masih nyeri. Yang pertama kita perlu evaluasi apakah nyerinya itu dari saraf kejepitnya. Ya, karena dari saraf kejepit itu bisa menjalar ke bawah, bisa menjalar ke kaki. Kaki, betul. Ya, karena apa? Karena kadar asam uratnya yang tadi Ibu katakan itu sudah di bawah 6. Jadi sudah 5. Yang sesuai target berarti kadar asam uratnya, tetapi masih nyeri. Nah, itu kan perlu evaluasi apakah memang dari asam urat, karena asam uratnya nilainya sudah normal nih, sudah bagus. Ataukah memang dari saraf kejepitnya. Nah, jadi Ibu Rosdiana perlu sekali cek kontrol ke dokter ya untuk evaluasi penyakit Ibu. Apakah ini masih terkait dengan sarafnya? Yes. Itu kemudian cek ulang kadar asam uratnya, karena kan Ibu sudah minum berbulan-bulan untuk obat asam uratnya dengan dosis 1 kali 100 mg pada malam hari. Nah itu perlu dicek apakah tetap di bawah 6 ya sesuai target. Apabila masih tetap sesuai target tetapi masih nyeri ya perlu evaluasi, takutnya dari saraf. Nah apabila memang dari saraf, apakah perlu evaluasi lanjutan? Evaluasinya apa? Misalnya fisioterapi kah? Itu kan apakah tadi kan obat-obatan yang diminum oleh Ibu kan vitamin Ya, dan juga obat anti nyeri. Betul. Ya kan? Nah, sehingga perlu dievaluasi sih itu karena masih nyeri. Sedangkan asam uratnya kadarnya sudah bagus. Iya. Jadi perlu dicek ulang ya Ibu Rosdiana, perlu dicek ulang kadar asam uratnya. Kalau bisa dicek juga gula darahnya ya, kolesterolnya, kemudian cek juga untuk saraf kejepitnya, kontrol ulang. Jadi kalau ada rasa nyeri di area tertentu kita tuh nggak bisa konsen cuma itu aja gitu ya. Kita harus lihat secara kompleks karena ini kan sistem ya. Tubuh ini kan sistem. Jadi bisa jadi kosletnya di mana, memengaruhinya di bagian mana gitu ya. Dan kita usahakan memang kalau bisa terkontrol semuanya, bisa dapat jelas kondisinya seperti apa. Jadi penanganan juga tepat ya. Oke, kita doakan semoga bisa segera pulih ya. Oke, Dok, kalau tadi dokter bilang untuk penanganannya di awal memang diupayakan untuk menghindari yang sifatnya terapi obat dulu gitu ya, diet dulu, olahraga dulu gitu. Tapi kadang-kadang udah dilakukan atau mungkin sebenarnya nggak disiplin juga, akhirnya nggak berhasil gitu kan. Nah tapi ketika masuk ke obat, orang tuh langsung berpikir, aduh asam urat minum obatnya seumur hidup lagi jangan-jangan gitu ya. Nanti ginjal saya gimana, rusak dong gitu. Nah gimana nih Dok? Ya jadi memang banyak sekali takut takut minum obat, takut side efeknya nanti ke ginjal atau ke hati seperti tadi Dika bilang. Oleh karena itu memang pentingnya pemantauan ketika kita minum obat jangka panjang apapun itu, nggak cuma asam urat ya. Jadi nggak cuma asam urat, kolesterol, darah tinggi yang bersifat long life untuk pengobatan itu kita pasti akan cek juga fungsi ginjalnya dan fungsi hatinya untuk memonitor side efeknya gitu. Apakah dia ke hati atau ke ginjal, karena kita perlu penyesuaian dosis apabila ada gangguan tersebut.
Nah, untuk pengobatan jangka panjang itu biasanya kita sudah kasih tahu pasien dari awal. Misalnya pasien ini asam urat ya, ini kan kita lagi bahas kasus asam urat. Betul. Ketika didiagnosis dengan asam urat, sudah memiliki simptom dan sudah termasuk fase dari interkritikal ataupun gout kronis, dan memiliki asam urat yang tinggi, kita sudah edukasi pasien ini akan selain diet dan olahraga ya, dietnya tadi ya bisa banyak makan sayur, kemudian buah, kemudian susu yang rendah lemak, tetapi juga olahraga untuk menjaga berat badan tetap ideal. Karena apa, penumpuan itu kan di kaki ya numpuk, jadi kita harus menjaga berat badan kita untuk tidak overweight atau obes. Jadi menjaga berat badan ideal. Kemudian untuk pengobatan memang jangka panjang, karena obat asam urat ini kita harus kontrol dulu pertama 4 minggu. Kita akan lihat apabila memang sudah baik, biasanya kita akan pertahankan sesuai target. Jadi obat asam uratnya itu tetap dilanjutkan dengan dosis terendah. Nah, tetapi kita akan monitor untuk fungsi hati, fungsi ginjalnya. Jadi jangan takut untuk minum obat juga. Oleh karena itu tetap perlu dievaluasi oleh dokter, karena untuk dosis dan jenis pemilihan obat agar kita yang menyesuaikan gitu. Nah, makanya ada yang bilang kalau minum obat mungkin ada side effect-nya ke ginjal, tapi kalau nggak minum obat malah ginjal bisa rusak. Betul. Itu apa yang terjadi, Dok, ketika memang tidak mau, istilahnya nggak mau minum obat dan terus aja dibiarkan? Kan orang berpikir ya udahlah nyeri-nyeri doang gitu, padahal kondisi ginjalnya akan seperti apa tuh? Nah, ini kan kalau misalnya tadi kalau misalnya tidak minum obat, tidak terkontrol, itu kan akan masuk ke fase gout kronis. Ketika gout kronis akan terjadi komplikasi seperti deformitas yang tadi. Terjadi perubahan bentuk pada tangan maupun kaki yang menyebabkan jadi sulit berjalan. Nah, kemudian komplikasi-komplikasi lain, misalnya ketika ada penumpukan kristal asam urat itu bisa salah satunya itu ke batu ginjal. Nah, justru itu, oleh karena itu perlu evaluasi gitu. Jadi nggak hanya saya takut minum obat, jadi lebih baik dikonsultasikan, diceritakan apa sih kekhawatirannya, apa yang ditakutkan, sehingga kita bisa memberikan pemahaman atas ketakutan ibu itu apa gitu. Saya takut ke ginjal, ayo ibu cek dulu. Sebelum pengobatan cek dulu, bagus semua, kita akan berikan obat. Kemudian 1 bulan biasanya kita akan cek ulang gitu, fungsi ginjal, fungsi hatinya bagaimana gitu sih. Nah, ini kan ya mungkin terakhir ya, sering banget kalau kita memang orang-orang yang punya penyakit kronis minum obatnya tiap hari dan tidak berhenti, selalu dibilang banyak minum biar nanti istilahnya ya lancar gitu metabolisme. Itu sebenarnya satu hal yang benar nggak sih gitu? Banyaknya tuh air putih sampai semana batasnya gitu kan? Jadi sebenarnya gini, air putih itu baik ya untuk metabolisme tubuh. Jadi sehingga juga untuk menurunkan asam urat itu juga baik, karena asupan cairan itu penting. Tapi kembali lagi, apabila pasiennya memiliki penyakit jantung atau sudah penyakit ginjal yang cuci darah, itu kan asupan cairannya harus dibatasi. Tetapi kalau pasiennya baik-baik saja, normal-normal saja, itu kan kita bisa minum 1,5 sampai 2 liter per hari. Tuh, jadi balik lagi ke kondisi pasien. Apabila kondisi pasiennya tidak ada penyakit komorbid yang lain, minum air putih yang banyak itu oke. Tetapi jika ada penyakit jantung atau penyakit ginjal yang cuci darah, otomatis kita harus batasi cairannya. Jadi nggak bisa pukul rata, nggak bisa pukul rata semua gitu betul. Ya. Kadang-kadang soalnya jadi over gara-gara kita minum obat tiap hari, minum air putih yang banyak gitu ya. Tapi nggak tahu nih kita punya masalah lain nggak, apalagi tadi untuk orang-orang yang punya masalah jantung, masalah ginjal gitu ya. Memang harus ada yang dibatasi gitu ya. Baik, dokter, terima kasih banyak loh. Terima kasih. Ini sudah diundang. Sudah berbagi banyak informasi di sini dan ini semoga bisa jadi wawasan untuk kita juga ya, edukasi kita untuk bisa menjaga kesehatan kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat kembali bertugas. Baik pemirsa, sekian bincang sehati hari ini. Jangan lupa untuk mengunduh gawai Anda, di gawai Anda nih ada The Eye Plus yang punya konten-konten inspiratif dan juga sangat edukatif. Bisa Anda genggam dimanapun, kapanpun. Akhir kata, saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa. Dr. T.